Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang simbiosis, hubungan unik antar makhluk hidup. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan yang terjalin antara dua makhluk hidup yang berbeda. Nah, itulah disebut dengan simbiosis. Kenapa kita harus belajar tentang simbiosis? Karena simbiosis sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jenis-jenis simbiosis ada 3, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Setiap jenis makhluk hidup memiliki sifat yang unik, jadi mari kita bahas satu persatu ya. Simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara organisme lainnya dirugikan. Contoh dari hubungan simbiosis parasitisme adalah pohon mangga dengan benalu. Karena benalu mendapatkan air dan mineral langsung dari jaringan pengangkut pohon mangga untuk proses fotosintesisnya. Lalu ada nyamuk dengan manusia, karena nyamuk mendapatkan nutrisi protein dari darah manusia. Lalu selanjutnya ada lalat dengan sapi, karena lalat mendapatkan sumber makanan dengan menghisap darah atau cairan tubuh sapi melalui permukaan kulit. Lalu ada contoh lainnya, kutu putih dengan daun tanaman singkong, karena kutu putih mendapatkan nutrisi dan gula dengan cara menghisap cairan sel pada jaringan tanaman singkong. Simbiosis komensalisme, satu untung, satu santai. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme diuntungkan sementara organisme lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, contoh dari simbiosis komensalisme adalah lumut dengan pohon mangga. Lumut mendapatkan tempat hidup dan posisi yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinar matahari. Dan pohon mangga termasuk jenis makhluk yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Selanjutnya ada anggrek dan pohon rambutan. Keuntungan anggrek adalah mendapatkan tempat yang tinggi untuk memperoleh sinar matahari. Selanjutnya adalah tumbuhan paku dengan pohon kelapa. Nah, tumbuhan paku mendapatkan keuntungan tempat hidup untuk memperoleh cahaya matahari yang lebih baik. Selanjutnya ada cabai Jawa dengan pohon coklat atau pohon kakao. Cabai Jawa mendapatkan keuntungan akses cahaya matahari. Terakhir, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dalam simbiosis mutualisme, kedua spesies memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Contoh dari hubungan simbiosis mutualisme adalah cacing dengan tanaman hias. Keduanya mendapatkan keuntungan. Cacing mendapatkan tempat tinggal dan makanan, lalu tanaman hias mendapatkan nutrisi dan lingkungan tanah yang lebih baik. Lalu ada manusia dengan hewan kambing. Manusia mendapatkan keuntungan dari produk kambing tersebut. Lalu kambing mendapatkan perawatan, pangan, dan perlindungan dari manusia. Selanjutnya ada manusia dengan tumbuhan cabai. Manusia mendapatkan bahan pangan, sumber vitamin, dan nilai ekonomi dari hasil panen cabai. Lalu tanaman cabai mendapatkan perawatan nutrisi dan jaminan kelangsungan hidup serta penyebaran benih dari manusia. Lalu ada lebah dengan tanaman bunga. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar
nektar dan serbuk sari. Tanaman bunga terbantu proses penyerbukannya yang sangat penting untuk reproduksi dan pembentukan buah atau biji. Kesimpulannya, simbiosis merupakan fenomena alam yang menarik dan rumit. Dengan mempelajari simbiosis, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan fungsi penting setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis juga mengajarkan kita tentang perlunya menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih.